Kita mulai, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita lanjut masih di surat apa ini, Pak? Kemarin Surat Al-A'raf surat Al-A'raf 128 129. ayat 128 dan 129. Ya. Kemarin sudah dibahas, sudah dieksplor ya. Qala Musa Ya. liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Ya. Jadi intinya itu di sini ada doa Musa yang kalimatnya asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Semoga pembimbing kalian menghancurkan atau membinasakan musuh-musuh kalian. Jadi Musa itu mendoakan kaumnya, mendoakan bangsa itu di penghujung Samikna ya. Jatuhnya di penghujung Samikna. Karena di kalimat sebelumnya itu menunjukkan seperti itu. Mereka itu belum mendapatkan kekuasaan yang besar gitu. Tetapi dari doa-doa inilah bisa kita lihat gitu. Nanti setelah doa itu kan ada cerita lagi dia sudah mendapat kekuasaan besar itu tadi. Ya. Membinasakan musuh-musuh kalian wa yastakhlifakum. Hah? Serta Musa menyuruh kaumnya agar mintalah pertolongan. qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mintalah maunah kepada Allah serta bersabarlah serta teguh bertahanlah. Sesungguhnya bumi kekuasaan ini menurut Allah, di mana dia mewariskan bumi kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman dari abdi-abdi kehidupan menurut kebijakannya. Wala akibatu lil muttaqin, yaitu menjadi akibat yang baik lah gitu, akibat nur menurut Rasul gitu. Ya. Qalu Kehidupan uzina indah bagi yang mutakin. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka menjawab kan, uzina, kami ditindas Ya. sebelum Anda datang kepada kami dan sesudahnya. Berarti apa itu? Posisi kaumnya itu ditindas, ya kan? Sesudah Musa datang dan sebelum Musa datang. Berarti apa? Di posisinya apa itu? Ya. Di posisi julumat kan, berarti kan di atmosfer zamannya zaman julumat. Jadi tanda perubahan zaman itu datang sunnah Rasul itu. Pembangkit budayanya kan datang seorang Rasul gitu. Sunnah Rasulnya yang membangkitnya itu. Jadi selama dia belum datang, dia tetap berada di situ, ditindas gitu. Di ayat lain kan dijelaskan wa makana Allahu liwa'dzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Syarat bebas dari azab itu ada sunnah Rasul dan ada perbaikan. Intinya begitu. Berarti keberadaan sunnah Rasul itu membebaskan dari azab. Nah ini kan berarti di tengah-tengah dia posisinya. Kan kalau sesudah Anda datang, Di tengah. berarti kan sunnah Rasul udah hilang kan? Ya. Sebelum Anda datang, berarti Hilang. sunnah Rasulnya belum datang, belum ada.
Kami ditindas. Belum ada. Itu jadi rumusan, Pak. Ayat ini nih jadi rumusan. Jadi teori yang selalu benar gitu dari zaman Nabi Adam sampai nanti itu begitulah. Makanya kan absolut saya bilang itu kan. Selama nggak ada sunnah Rasul sudah pasti ada penindasan. Begitu aja menilainya. Datang Rasul sebelum datang dan sesudah datang pasti ada penindasan. Kalau dibalik teorinya gimana? Adanya penindasan sudah pasti nggak ada sunnah Rasul. Benar nggak? Ya. Retorikanya kan begitu. Iya kan? Iya. Jadi kita dapat esensi dari Al-Qur'an dituang dalam menjadi hikmah, dikemas dengan retorika gitu. Jadi bisa teknik itu bisa macam-macam. Yang penting tidak merubah maksud ini tadi. Gitu. Walaupun ada perubahan ya. Ya itu kan judulnya aja mau ada kayu perubahan gitu. Yang dimaksud dengan penindasan itu apa? Sosial piramid, jahanam. Inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Selama hidupan masih begitu, itulah penindasan. Mau disebut perubahan kayak, mau disebut reformasi kayak, mau apa tetap aja. Walaupun makmur semua, masih ada yang jomplang. Penindasan juga namanya. Karena wah semua makmur. Ada yang miskin di balik yang kaya misalnya. Dia jomplang, Pak. Itu namanya kesenjangan. Tetap namanya penindasan itu. Itulah sosial piramid gitu. Selama itu masih ada, jangan ngomong perubahan. Begitu aja. Bukannya, walaupun kelihatannya kayak kemarin Papa tuh ngomong kan, ngomong apa itu? Swedia apa itu? Negara apa itu? Rapih katanya kan? Ya iyalah. Kan dibikin bisa itu. Memang dibikin rapi. Gitu. Tuh, intinya begitu poinnya. Iya, selalu begitu. Itu istilahnya jahanam. Ya istilah lainnya nar, sama aja sebenarnya Pak, negatif semua itu. Kan kehidupan. Kenapa kok orang diinjak sekarang ini nggak marah? Karena diinjaknya berjamaah, nggak terasa. Ya kan? Bagaimana biar bisa keluar dari situ? Ya viralkan, tularkan Quran ini, perkenalkan. Makanya kan saya tuh lebih cenderung berada di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah orang ramai. Maksud saya itu ini tuh diviralkan dikit-dikit, diperkenalkan gitu. Kalau diskusi cuma berdua-duaan tuh maksudnya dalam rangka kayak di TikTok tuh, kalau live tuh ikut aja ngobrol supaya orang itu setidaknya tuh ada yang sayup-sayup sampai lah minimal itu. Tahu nggak sayup-sayup? Oh ini pernah saya dengar sih. Itu nanti calon-calon jadi afwajan ya. Calon-calon yang bakal kita urus gitu. Afwajan itu kan mesti dari sekarang lah dicari, dilihat gitu. Itu ya. Intinya tuh begitu. Sesudah sebelum datang Anda kan, sebelum Anda datang kepada kami, dan sesudah wa min ba'di majitana, dan sesudah Anda datang kepada kami, atau apa yang Anda datangkan kepada kami. Apa yang Anda datang kepada kami. Posisi kaumnya itu di situ. Kami ditindas sebelum Anda datang dan sesudah datang. Berarti kan pergi kan? Ini kelihatan di sini. Mereka masih itu ya Pak ya? Apa? Merasakan ya Pak ya? Ya semua itu, Pak, dari zaman Nabi Adam begitu peredaran sejarah. Berarti saat Musa itu nggak lama ya Pak?
Nah kalau soal Dulu ruang nggak, dan waktu nggak ada ininya, bukan apa itu kan goib pak. iya maksudnya nggak lama waktunya, mereka masih bisa merasakan penindasan, kemudian mengikuti sunnah Rasul hilang, dia masih merasakan penindasan yang setelahnya. Enggak, waktu sunnah rasulnya ada dia nggak mengalami penindasan, Iya, nggak mengalami nggak mengalami penindasan ketika ada sunnah rasul gitu. Ini kan kayak kita melihat dulu sebelum ada rasul, sejarah, data-data sejarah dia melihat banyak penindasan. Begitu rasul datang hilang penindasan. Nah nanti kamu juga, Anda setelah ini ya ada penindasan lagi begitu. Jadi melihat masa depan berdasarkan masa lalu. Makanya kan masa lalu tuh tidak boleh dihapus. Tidak boleh dia menjadi gagasan gitu loh, Pak. Gagasan untuk ke masa depannya. Sekarang kan teori-teori begitu. Prinsip-prinsip begitu kan karena Yahudi ngerti yang begitu kan secara sederhana. Dia gampang aja memutar baliknya itu. Dosa masa lalu ya kan dihapus ya kan supaya nggak diinget-inget lagi masa lalu. Padahal itu kan orang tuh harus mengetahui masa lalu untuk menjadi gagasan hari ini kedepannya bagaimana kan gitu. Kan gagasan masa lalu itu kan mengandung pola. Kalau dia pola itu berarti dia menentu. Bisa buat penilaian untuk masa depan. Pola-pola itu. Jadi metodologinya dia dihajar duluan sama Yahudi. Jadi kita nih nggak bisa melihat masa depan gitu. Melihat isi hati orang aja nggak bisa, Pak. Bener nggak? iya, bisa jadi Pak. Bukan bisa jadi. Orang, hati orang nggak ada yang tahu katanya kan. Nah ya. Padahal kelihatan Pak. Padahal dengan Quran bisa, kalau kita ngerti Quran, jadikan Quran itu pandangan dan sikap hidup kita. Minimal kalau kita belum bisa bersikap karena didominasi oleh kekuasaan, minimal itu secara pandangan dan penilaian sudah harus berubah. Sudah harus hijrah, beralih lah gitu. Walaupun sikap belum ya. Tapi pandangan sudah ada gitu. Perubahan pandangan gitu. Iya. Kemarin sampai mana Pak Pak? Latihannya terakhir. Baru nomor 1 Pak. Masa? Nomor itu. Irob budak kan Irob kan? Irob budak kan ini kan? Iya, bagian 3 Irob kan? Terakhir ini. Iya. Berarti sekarang bagian 4 ya, coba. Pola. Pola Udina ya. Uzina. Kalau salah kan qalu uzina min qabli anya anta tiana wa min ba'di ma jitana. Mereka menjawab, kami telah ditindas sebelum Anda datang kepada kami, dan sesudah Anda datang kepada kami. Begitu aja ininya. Biar. Ini kolumnya ini mereka menjawab ya artinya Pak. Mereka menjawab. Kan ya. pertama kan didoakan sama Nabi Musa kan, asorobukum, ya kan? Iya. Mudah-mudahan kalian gitu kan. Berarti posisi waktu itu di penghujung Samikna ya, kalau istilah kita sekarang itu. Iya. Penghujung Samikna, mau mendekati Atokna. Sudah. Nomor 1 Pak, itu home ya, diganti gua coba. Pola berarti kan gua Pak ya. Gua berarti Pak ya. Iya.
awitna tetap ya Pak. Hmm? Kola awitna Pak. Tasrif 14 Pak yang ini. Yang oh Aza yu'zi izaan. Bentuk pasifnya uziya yu'za. Kalau uziya pasif berarti ya. wakil subjeknya wa. Uziya uzu. Nah, ini nahnu kalau yang ini kan uzina nahnu, kami ditindas gitu. Sekarang kalau dia di sini kan kalau kolu dia mereka menjawab. Di sini menjadi kami kan? Mereka menjawab, kami telah ditindas. Itu kalau mereka. Jadi mereka menjawab, kami ditindas. Sekarang kalau huwa coba. Dia menjawab, berarti ya. aku ditindas, begitu kan? Oh begitu Mas. Iya kan? Benar nggak? Dia menjawab, aku ditindas. Berarti aku berarti itu dong Pak. Oh Uzitu gitu. itu Uzitu. itu Qala ya, Pak. uzitu min qabli an, ya tetap ini. Anta Min qabli. tiyani gitu. Anta tiyani min ba'di ma jitani. Jadi saya semua deh, Pak. Oh ini saya ya. Dia menjawab, Yani aku ditindas sebelum Anda datang kepadaku dan setelah Anda datang kepadaku. Kalau mereka menjawab, kami ditindas sebelum Ya. Anda datang kepada kami dan sesudah Anda datang kepada kami gitu. Oh gitu ya. Itu cara memahami. Kami, Pak. Kalau dia berarti saya ya Pak. Iya. Itu bahasa Al-Quran tuh begitu, Pak. Kalau bahasa Indonesia kan nggak kayak gitu kalau nggak salah ya. Dia bilang, dia kan gitu kan. Iya. Pak Felian, Iya. Pak Parto bilang, dia itu, nah gitu kan, dia kan. Bener nggak? Kalau bahasa Al-Quran nggak begitu. Pak Felian, Pak Parto bilang, saya gitu. Saya ngomong mau Pak Felian nih. Pak Felian, kata Pak Parto, saya. Itu kalau bahasa Al-Quran. Pak Parto bilang, saya mau makan gitu. Misalnya Pak Parto mau makan nih. Saya ngasih tahu ke Pak Felian. Pak Felian, kata Pak Parto, saya mau makan gitu. Itu bahasa Al-Quran. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak begitu. Bener nggak? Pak Felian. Ya, coba. Hah? Ditulis. Bingung. Biar kayak Ya ini datanya ini. Bang Fahrian. Kan itu tulisannya kalau nggak salah waktu SM juga kalau Iya. dari kota bahasa Indonesia juga kalau gitu. Ini jadi makanan empuk orang-orang misionaris nih, Pak, kayak gini-gini nih. Allah itu nggak bisa bahasa Arab katanya gitu. Ini orang ini bahasa datanya begitu. Ini Pak Parto ngomong ke saya. Ke saya, Kan? ke saya. Pak Parto ngomong saya, Pak Parto ngomong ke saya. dulu, Pak. Pak Adam, saya mau makan dulu ya, gitu. Pak Adam, saya mau makan dulu. Pak. Gitu. Pak Saya ngomong lah sama Pak Felian. Pak Felian, kata Pak Parto, saya mau makan dulu. Begitu kalau bahasa Al-Quran. Memang begitu kan? Bukan bilang Pak Adam, kata Pak Parto mau makan dulu. Bukan Enggak begitu. ya? Enggak dia, enggak pihak ketiga dia. Pihak ke satu. Mengutip. Kalau bahasa Al-Quran tuh mengutip. Pak Adam, kata Pak Parto, saya mau makan dulu. Saya itu ke Pak Parto. Pak Partonya gitu. Jadi Iya. kutipannya yang Dia bukan dia, bukan pihak ketiga. Dia mengutip pihak pertama gitu. Nah itu bisa kan membedakan ya tradisi bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesianya gitu. Ini buktinya ini nih nomor 4 nih. Qalu uzina, dia bukan uzi him, bukan uzi him dia, bukan atau bukan uzu gitu bukan.
Bukan mereka menjawab, mereka ditindas, nggak begitu. Mereka menjawab, kami ditindas. Berarti di sini ada titik dua, berarti di sini titik dua tanda kutip seharusnya kan? Kalau bahasanya bahasa tulisan. Mereka menjawab titik dua tanda kutip kan? Kami telah ditindas. Tutup kurung, tutup kutip itu. Nah, karena ini bahasa percakapan yang ditulis, makanya nggak ada tanda baca, nggak ada tanda kutip, titik dua. Nah, ini juga menjadi data bukti bahwa model bahasa Al-Quran itu bahasa percakapan, bukan bahasa tulisan. Nanti cara membuktikannya begitu kalau debat sama orang-orang ahli bahasa itu kan. Data itu kan bukti, data keberadaan suatu peristiwa, data fakta itulah data. Nomor 2 Pak, tadi apa? Kola uzitu min qabli anta tiani, ya kan? Anta tiani wa min ba'di majitani gitu. Dia menjawab, aku telah ditindas sebelum Anda dan sebelum Anda datang, ya. Dan sesudah Anda datang kepada kami, kepadaku gitu. Sudah. Nomor 2, kola. Nah, ini mereka berdua nih. Kola. Dia gitu. Dia ya, Pak? Uzi apa Uzi? Uzina. Kalau mereka berdua berarti kami juga apa sama? Uzina juga sama kayak ini. Mereka berdua menjawab, kami telah ditindas kan? Gak mungkin aku, gak mungkin dia. Contoh di sama dong, Pak? sama dengan soalnya sama. Qala uzina min qabli an ta'tiyana gitu. Wa min ba'di ma ji'atana gitu. Wa majitna. Qala itu mereka berdua menjawab atau berkata gitu. Mereka berdua menjawab, kami telah ditindas sebelum Anda datang kepada kami. Dan sesudah Anda datang kepada kami. Ini kolat kenang perempuan ya, Pak? Sama aja ya, Pak? Sama. Kalau kolat tuh berarti ana dia. Ya kan? Ya. Dia perempuan berkata, aku telah ditindas gitu. Mungkin akan dalam itu setelah ditindas. Nah, selesai itu berarti pakai ojita ya, Pak? Uzi itu sama Pak dengan nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Ya, uji itu. Ya, uzi itu. Berarti Pak, mereka perempuan ditindas, mengatakan begitu kan? Mereka berkata bahwa saya ditindas, itu Pak. Iya, mereka berdua berkata. Halo? Iya. Iya, mereka berdua perempuan itu, Pak? Enggak, laki-laki. Yang nomor 2 tuh laki-laki. Mereka. Ini nomor 2 nomor 3 ini. Nomor 2 kan? Masih kan? Oh, nomor 2 dulu, Pak. Mereka berdua. Mereka berkola uzi. Mereka berdua. Uzina. Oh, tadi udah nomor 2 ya? Uzina ya, min qabli an. Yang tadi sama dengan nomor 1, nomor soalnya. Kolat uzi tu
min qabli anta tiya ni gitu. Wa mim ba'dima ji'tani. Sama nomor 3 dengan nomor 1 sama. Nomor 3 peserta sama itu Pak ya. Jadi mereka perempuan ya. Satu. Dia satu perempuan. Tuh. Dia satu perempuan berkata. Dia perempuan berkata. Aku. Saya. Ya. Aku Telah ditindas sebelum Anda datang kepadaku. Dan sesudah Anda datang kepadaku. Ya. Nomor 4 sekarang ya. Kulna. Mereka jamak perempuan. Mereka jamak perempuan ya. Mereka sama ya. Sama yang Kulna uzina min qabli anta tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ya. Mereka perempuan menjawab berkata, kami telah ditindas sebelum Anda datang kepada kami. Dan sesudah Anda datang kepada kami. Lanjut nomor 5. Qala qaumuhu. Qaumihi apa ya? Qaumu. Qala qaumuhu. Subjek harus domah dia. Iya Pak. Qaumuhu. Qala dia berkata. Kaumnya dong. Kaumnya berkata. Oh kaumnya ya. Kaumnya berkata. Uzina. Sama dong Pak. Sama lagi. Jadi kaum itu dihitung banyak Pak. Oh iya. Pokoknya kalau jamak pakai ini ya, uzina ya, kami ya. Uzina, iya. Mereka berkata uzina min qabli anta tiyana wa min ba'di ma citana. Ya. Kaumnya berkata bahwa kami telah ditindas sebelum Anda datang dan sesudah Anda datang pada kami ya Pak. Sebelum Anda datang pada kami dan sesudah Anda datang pada kami. Ya. Kelihatan nggak bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Al-Quran? Kelihatan. Pertama pusing ya, pertama kan? Sudah tahu? Iya. Wah, kelihatan bedanya kan? Iya. Gitu. Lucu ya Pak. Lucu, bahasa Quran tuh lucu, unik. Dia itu ngutip gitu loh Pak. Kayak kan pernah sering saya sampaikan itu di surat An-Nisa ayat 46 itu. Sami'na wa atokna wasma wanzurna. Itu kutipan juga itu Pak. Jadi Allah intinya berita yang informasi ya. Ya secara umum semua itu kan berita. Walaupun berita juga nanti maksudnya memerintah atau melarang loh Pak. Walaupun dia memberitakan gitu. Tapi maksudnya melarang. Mau melarang aja cerita Pak coba. Itu Quran itu. Mau nyuruh dia cerita. Kadang-kadang begitu. Tapi nggak semua. Mau nyuruh orang ngomongin langit, mau melarang orang ngomongin bumi, mau nyuruh si A ngomongin binatang gitu. Jadi kalau ada orang-orang ya ini kalau diperdalam lagi nih, kalau ada orang-orang yang jawabannya seperti itu kalau ditanya, berarti itu orangnya itu diplomatis atau filosofis gitu. Seorang filosof tuh selalu begitu kalau ditanya Pak. Pakai bahasa metafor ya Pak. Ya itu di dalamnya. Maksud saya ini cara menjawabnya itu loh. Cara menjawab ketika ada pertanyaan tuh seperti itu.
Quran tuh seperti itu cara menjawabnya. Ya kan Rasulullah mengalami peristiwa apa gitu kan, peristiwa asbabun nuzul kan, turun ayat. Dia nggak membicarakan objek langsung. Tuh lihat tuh alam semesta, tuh lihat tuh. Jadi kalau nggak IQ-nya cukup menangkap ini ayat-ayat itu nggak bisa. Makanya kan Yahudi itu gampang pak, supaya orang nggak ngerti Quran tuh gampang. Dihajar aja IQ-nya terus kan tiap hari. Nggak bisa nangkep nggak. Coba tadi kayak tadi tuh, saya kasih contoh ringan aja tuh. Pak Parto bilang dia mau makan. Bandingkan dengan Pak Parto bilang saya mau makan. Beda kan? Tapi yang bahasa Quran yang mana coba itu? Orang nggak ngeh itu. Yang bahasa Al-Quran itu Pak Parto bilang saya mau makan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan Pak Parto bilang dia mau makan gitu. Tapi dengan bahasa Quran tuh, di bahasa Quran tuh subjeknya dimunculkan ya. Kalau pakai dia kan berarti objeknya yang dimunculkan, ini subjeknya yang dimunculkan. Ya itu kalau untuk kata kerja ini. Nanti kalau kalimat pasif lain lagi pak. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pasif itu dia selalu dimunculkan subjeknya. Kalau dalam bahasa Al-Quran tuh nggak boleh. Bahasa Al-Quran tuh nggak boleh dimunculkan. Dia ditindas gitu. Yang menindas tuh nggak ada di situ. Di kalimat itu nggak ada. Dia telah ditindas. Dia begitu aja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dia ditindas oleh siapa gitu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, nangkap nggak bedanya? Ikan dimakan kucing. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran ikan dimakan, gitu. Kucingnya nggak ada. Ikan dimakan, begitu aja kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia ikan dimakan kucing atau ikan dimakan oleh kucing gitu. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran ikan dimakan, gitu aja dia. Kita disuruh nyari lagi pak, yang makan ini siapa ini? Cari di ayat lain itu. Kucing kan kata kucing, ayo makan ikan. Enggak, itu lain konteks itu, lain soal itu. Lain ya? Lain. Enggak, itu bentuk kalimat. Ada bentuk kalimat biasa, ada bentuk kalimat pasif kan. Kalau Ya. kalimat pasif Tapi itu kan ini kan kalimat informasi. kalimat berita semua sebenarnya. Kalimat berita itu kan kalimat berita itu terdiri dari kalimat kata kerja, kalimat campuran, kalimat kata benda. Nanti kalimat kata kerja dibagi lagi kan, kata kerja aktif, kata kerja pasif. Terus ada kata kerja perintah, ada kata kerja larangan. Nanti dipisah lagi, kata kerja larangan tuh khusus lah, perintah larangan gitu. Itu kata kerja juga. Disebut kata kerja perintah, kata kerja larangan. Itu pohon pengetahuan itu tuh harus selesai. Jadi enak nanti ini ngejelasin ke orang. Berarti sekarang bagian kelima ini ya. Ya Pak, bentar, Pak. Asa robbukum. Asa rabbukum. Asa rabbukum an yudlika ya. Yuhlika aduwukum. 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 Musuh-musuh kalian. Musuh kalian. Wayastah lifakum. Wayastah lifakum fil ardi. Asa itu sama dengan la'ala, semoga, mudah-mudahan. Asa
Asa sama teman-temannya Lala Pak ya? Enggak, dia maknanya aja sama, tapi kalau fungsinya beda. Oh, Dia nggak ada fungsi. Kalau la'ala kan dia mempatahkan pokok kalimat. Ini enggak kalau ini. ya. Cuma artinya sama. Asa rabbukum ayyuhlika aduwukum. Aduwakum. Aduwakum. Wa yastakhlifakum fil ardi. Wakum. Artinya apa? Yes. Semoga pembimbing kalian membinasakan musuh kalian. Semoga pembimbing kalian Membinasakan musuh kalian dan membikin kalian menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu penguasa. Semoga pembimbing kalian membinasakan musuh kalian. Semoga pembimbing kalian membinasakan musuh kalian serta membikin kalian menjadi khalifah di muka bumi. Kalian tuh siapa di situ maksudnya? Kalian ini Muhammad yang beriman ya Pak? Kaumnya Musa. Masih ayat kan itu. Bangsanya Musa. Berarti yang ngomong itu, yang ngomong asarobukum berarti Nabi Musa. Begitu logikanya. Konteksnya bukan logika. Konteksnya begitu kan? Ya. Semoga pembimbing kalian membinasakan musuh kalian tetap membuat kalian khalifah di muka bumi ya. Asarobukum an yuklika adwakum wayas takhlifakum fil ardi. Takhlifakum. Lihat di ayatnya aja, bahkan ayatnya ada itu. Ayatnya di atas tuh. Wayas takhlifakum. Ya kan, fil ardi. Jangan lihat ayat dulu Pak. Iya, lebih bagus gitu. Saya suka itu. Jadi lebih baik susah tapi terampil ujungnya. Pada dari awal maunya enak mulu, nggak terampil kan ujung-ujungnya. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Yastakhlifakum fil ardi. Asa rabbukum an yuhlika adwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Semoga pembimbing kalian membinasakan musuh kalian serta membikin kalian menjadi khalifah di muka bumi. Jadi khalifah atau sekaligus juga bisa tuh waknya itu. Sekaligus membikin kalian menjadi khalifah di muka bumi. Oh ya Pak. Sekarang robahu ya Pak. Jadi boleh nggak berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaum yang zalim? Boleh nggak jadinya? Kayak boleh aja kayak kunut ya Pak ya. Ya ini kan datanya. Ini perkataan Musa ini. Semoga pembimbing kalian menghancurkan musuh-musuh kalian. Boleh kan berdoa begitu. Nah itu makanya kan saya sering ngomong itu, mungkin kita ini salah berdoa gitu. Kita nggak meniru atau mencontoh doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, cara-caranya seperti apa, syarat-syaratnya apa gitu. Ya memang ulama sih menjelaskan kan berdoa apa saja boleh. Nah kita yang melanjutkan penjelasannya itu, penjelasan tidak lengkap kita lengkapi. Ya boleh doa apa aja, tapi ada syarat-syaratnya kita jelaskan begitu. Ini berarti kayak doa kunut ya Pak?
Enggak, ya sejenis kunut. Tapi kan kalau kunut kan langsung ini, dia nggak ada ini nih, Musa ngomong sama kaumnya. Posisinya begitu. Kalau kunut kan langsung dari Allah, langsung minta gitu. Beda posisi aja. Cuman fungsi doanya sama, minta dihancurkan gitu. Kalau dulu kan Nabi kan kalau minta menghancurkan bangsa ya pakai doa kunut itu. Kalau sekarang kan doa kunut. Tapi ya harus penghancuran bangsa tentunya syaratnya dipenuhi dulu itu ya. Iyalah. Ya iya, makanya di sini nih di kalimat pertama kan kelihatan nih di sini nih. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Wasbiru aja nih tabah dan teguh bertahan. Tabah menghadapi ujiannya, teguhnya teguh pendirian dengan Taurat kan. Menurut sunnah Musa. Itu sudah ada di sini nih. Sudah melalui yang namanya berperan sebagai innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat, sudah jalan nih di penghujung, mintalah pertolongan gitu. Ini sudah nggak ada jalan lagi, tapi udah di ujung gitu, sudah di ujung ya, kayak Nabi Muhammad lah kan, sebelum hijrah kan dia Isra Mi'raj dulu ya kan, minta maunah dengan cara Isra Mi'raj itu kan sebelum hijrah itu ya kan, di penghujung berarti kan? Iya. Penghujung. Iya. Berarti syaratnya ya harus sudah ada pendirian dulu atas apa yang diajarkan Allah kepada kita, orang-orang mukmin, menjadi pendirian kita kan? Menjadi pendirian kita. Nah, atas pendirian itulah ya Allah, aku minta pertolongan gitu. Kalau mau dibikin syarat, kalau diturunkan menjadi syarat, jadi begitu. Wasbiru. Iya kan? Ini udah, ya istilahnya udah bisa-bisa udah mati-matian ya Pak? Iya. Malah kan di surat kemarin tuh Al-Baqarah 200 berapa itu? Al-Baqarah 55 ya. Walau anna ahlal qura aman bukan yang itu ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mana ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab aqamus shalat wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa iwad darra wa hinal ba's. Itu di dalam peperangan, itu malah itu gambarannya, tabah teguh dalam peperangan coba. Kalau kita kan sekarang nggak ada peperangan, ringan lah seharusnya, bener ya? Kenapa ini Pak ya? Kenapa perang ya Pak ya? Dan itu lingkup penindasannya itu sejauh mana ya Pak? Sosial piramid Pak. Kalau digambarkan dikurang kan sosial piramid. Kita itu sekarang ini udah pada posisi itu belum Pak? Ya iyalah, mau gitu. Memang kita nih saling memakmurkan. Enggak. Artinya nah, kalau di zaman kita nih, kita harus melapor kemana nih ya? Kalau ini kan orang yang tertindak itu melapor ke Musa ya? Mau melapor bagaimana, orang sistemnya begitu. Ya itu kan memang sudah panggungnya Pak, panggung. Ya. Iya. Nah, Kayak panggung, kita nonton nih panggung, kita mau ngelapor gimana coba? Pak itu ajaran Allah kenapa harus perang ya Pak ya? Nggak ada perang Pak.
itu kan mempertahankan yang sudah dibangun. Persoalannya begini Pak, ya apapun namanya mempertahankan atau apa kan ujungnya perang. Iya. Otomatis kan Ya kalau nggak diganggu nggak bakal yang perang, kalah- Pak. Kalau nggak diganggu. Sekarang Bapak Iya, Bapak pacaran berhubungan sampai menikah, bangun komitmen, pandangan, sikap. Begitu nikah ada yang ganggu. Kira-kira gimana itu? Dilawan nggak yang ganggu? Kalau perlu mati di situ kan gitu. Nggak ada Rasul tuh perang apa sih istilahnya tuh kemarin tuh menyentuh kekuasaan yang ada ya waktu di Mekah gitu. Waktu di Mekah ini contoh Ya. data kan, dia nggak ada tuh menyentuh kekuasaan yang ada. Dia hijrah ke Madinah kan. Madinah tuh dapat tempat dia dari kaum Ansor kan. tapi setelah itu Mekah itu direbut itu dalam rangka apa tuh Pak? Futu penaklukan penaklukan Nah, Mekah. ya sama aja kan perang. Enggak perang Pak, Penaklukan. untuk mendominasi namanya itu. Iya sama juga perang Pak. Tidak, itu kan kudrat Mekah itu kan tempatnya simbol dari fungsi Allah sebagai komandan di situ. Yang dimaksud Futu Mekah itu bukan menguasai sistem di sananya, bukan. Mengembalikan posisi Mekah itu sebagai simbol dari fungsi Allah sebagai komandan, panglima, komandan gitu. Itu memang prosedurnya begitu. Itu nggak menyentuh kekuasaan yang ada seperti itu, Pak. Nggak mengganggu. Enggak menguasai rakyatnya yang ada di Mekah. Nggak nguasain mempengaruhi, nggak ada. Bahkan di perjanjian itu ya, di perjanjian apa itu Hudaybiyah itu kalau nggak salah ya, Rasul itu kan bikin kesepakatan begini sama orang-orang musyrik ya. Orang-orang Muslim yang sudah masuk Islam, kalau bapaknya di Mekah nggak setuju, saya pulangin ke Mekah gitu. Enak nggak kira-kira itu? Coba bayangin. Itu banyak yang komentar tuh di belakang tuh Ali bin Abi Thalib kan. Kok begitu sih kebijakannya gitu. Kita kan sudah ngikut Rasul, malah disuruh pulang ke Mekah. Itu kehebatan pemikiran seorang Rasul tuh begitu tuh. Dia nggak ada yang nyampe. Seorang Ali bin Abi Thalib aja sempat bingung kan itu. Yang paling pintar kan tuh Ali tuh, kecerdasannya. Nggak bisa nangkep. Maksudnya apa ini gitu? Orang sudah masuk Islam, sudah hijrah ke Madinah, tapi bapaknya di sana nggak setuju di Mekah. Saya suruh pulang, balik ke Mekah gitu. Itu kan terjadi kayak gitu. Tapi akhirnya apa? Bapaknya malah masuk Islam. Ini kan ceritakan begitu. Nggak boleh masuk Islam. Dia nggak bilang nggak boleh masuk Islam. Dipulangkan, dikembalikan ke Mekah. Dia nggak nyuruh kufur, enggak. Saya pulangkan ke sana, harus nurut kepada orang tua gitu. Terserah orang tua maunya apa gitu. Itu politiknya di situ. Kalau saking ketakutan dipulangkan, orang tuanya yang ikut. Enggak begitu, Pak. Itulah fungsi dakwah. Rasul tuh tahu kalau yang dipulangkan itu orang-orang ahli dakwah. Dia pasti imannya kuat. Di sana malah berdakwah dia, gitu. Berdakwah di sana. Di sana berdakwah lama-lama ya mendominasi lah di sana. Ya buktinya apa? Banyak yang masuk Islam kan? Itu kalau konsep yang pakai istilah sekarang tuh politik tuh begitu. Politiknya Nabi Muhammad tuh begitu dulu. Kayak rampasan perang, terus banyak lah itu.
politik-politiknya itu. Ya kayak Ada sekarang di kan begitu balik Pak, kalau mau mengirim nih ya, mau menggait massa kan, mau menggait massa, kirim aja orang satu ke sana, satu ke sini kan begitu kan. Tapi kan Berarti cara itu ngirimnya apa macam-macam itu? tuh. Hah? Pak, itu dibalik dia dipulangkan dalam rangka dibalik itu suruh Iya, berdakwah ya, administrasinya itu dipulangkan karena bapaknya nggak setuju lah gitu, kira-kira. iya. Tapi dibalik itu Di balik itu dia ada berdakwah. misinya dakwah. Semua rasul tuh nggak ada macam-macam Pak, cuma dakwah. Jadi kemana saya jelasin tuh, kami akan kurangi sedikit-sedikit dari tepi-tepinya, kekuasaan maksudnya, lingkaran besar itu, kekuasaan di tengah, kami kurangi dikit-dikit. Ini maksudnya dakwah gitu. Maka ke tengah runtuh sendiri nanti gitu. Jadi bukan membangun organisasi partai, bukan begitu, dakwah. Ya kayak sekarang nih Pak Parto, itu ada Bu Suparti itu, nambah lagi satu kan. Ada satu kata, dua kata yang nangkap pasti dari omongan saya itu, akan disimpan oleh dia. Nanti besok nambah lagi satu kata, dua kata gitu. Lama-lama kan hilang semua doktrin-doktrin naturalisme, mikro dan makroatomisme, ya kan, liberal dan segala macam itu hilang semua. Ketika itulah namanya sudah mendominasi, dakwah Rasul sudah mendominasi alam pikir. Jadi bukannya menyerang, tapi berdakwah. Berdakwah itu kan kayak mengiklankan. Kalau di zaman Nabi Nuh kan, Tapi kalau ini Pak, kenapa? Pak, saya mau Pak. Kalau seandainya dia mau perang nih, suruh perang itu sudah nggak ada rasa takut coba ya kalau udah mendominasi. Iyalah. Kalau di Madinah kan udah mendominasi Islam. Iya kan begitu ya. Iyalah. Iya, seandainya berangkat untuk perang, malah kebetulan Di ini Madinah kan aja, Pak. Tegak syariat Islam di sana, Al-Qur'an aturan sudah tegak di sana. Tetap masih ada yang kufur, ada orang kafir, Yahudi, Nasrani tetap ada, Majusi tetap ada, tapi tidak mendominasi. Nanti jangan dikira nanti tegak syariat Islam itu nggak ada, bersih, nggak, bukan begitu, memahaminya nggak begitu. Wa aurosakum ardohum wa diyarohum wa ardon lam tatauha. Jadi cara Allah memberi warisan tuh begitu. Jadi bukannya perebutan kekuasaan konsepnya gitu Pak. Konsepnya itu bukan perebutan kekuasaan, tapi mendatangkan kekuasaan gitu. Dapat juga kekuasaan, cuman caranya yang berbeda. Cara Islam dengan cara yang lain tuh beda. Islam tuh nggak pernah merebut kekuasaan, apalagi makar di sana, makar nggak ada cerita itu, nggak pernah ada di zaman Rasul itu. Di Quran aja apalagi ayatnya banyak. Wa ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina hum mulkan azima, ya kan? Kami datangkan kekuasaan yang besar, bukan kami bikin kalian tuh merebut kekuasaan, itu nggak begitu kalimatnya. Kami datangkan, yang namanya kami mendatangkan itu ya harus diundang baru datang, kan begitu. Ngundangnya bagaimana? Ya dakwah lah. Dakwah pakai modal nggak? Pakai. Ilmu, finansial pakai. Perlu nggak disupport, didukung? Perlu, harus. Jadi dakwah gitu. Dakwah itu ya Pak, terus Pak nomor berapa sekarang? 5 Pak. Yang nomor 1 coba Pak. Rob bahu ya Pak, apa rob kan di atas doma. asa robbah. Di atas kan robukum, berarti robuhu gitu. Robuhu. Oh iya, ini fa'ilan apa? Oh kalimat ya Pak. Ya. Asa robuhu
an yuhlika Yuhlika aduwu an hu Aduwu, aduwu ya duwu ya wa yastakhlifahu fil ardi gitu aja. aduhu. Jadi yang diganti kumnya ini Wah, Pak, ya. kumnya aja yang diganti semua. Wah. Diganti menjadi hu gitu. Ya, Sisanya nggak ada yang diganti. jadi ya Pak. Artinya Wa apa? Wa yastakhlifahu fil ardi. min ad fil ardi. Semoga pembimbing dia pembimbing dia membinasakan membinasakan musuhnya, musuh musuh dia gitu, musuh-musuhmu, musuh-musuh dia. musuh-musuhnya ya Pak. Musuh dia, Sekaligus musuh-musuh dia atau serta serta sekaligus membikin dia menjadi khalifah di muka ya, bumi. khalifah, menjadi khalifah di muka bumi. Sebentar Pak, ulang lagi Pak. Semoga pembimbing dia ya Pak. Pembimbingnya apa pembimbing dia Pak ya? Pembimbing dia. Semoga pembimbing dia membinasakan musuh-musuh dia serta membikin dia khalifah di muka bumi. Iya, Ya Pak ya. iya. Ntar Pak saya yang dulu komentar. Banyak ya, satu ayat tuh banyak padat makna, turunannya banyak, turunannya bisa dibahas. Semoga pembimbingnya membinasakan musuhnya gitu. Musuhnya. Nya itu maksudnya bukannya ke ini ya, bukan ke pembimbing ya, ke pihak ketiga gitu, pihak yang lain lagi. Sekaligus membuat dia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalian menjadi khalifah. Berarti khalifah bukan satu, kalian di situ dominan gitu, yang mendominasi penguasa. Jadi sistem dia nanti itu, makanya ada sistemnya khilafah ya kan, khilafah Ya. Jadi sistem pemerintahan gitu yang berkuasa. Syaratnya jadi apa tuh tadi itu? Syaratnya itu? Itu tadi balik lagi di sini nih. Ada latar belakangnya nanti dicari itu. Nah, ini kan yurisuha, mewariskan kan? Mewariskannya. ya. Nggak ada yang dengan cara merebut kekuasaan dengan politik, itu nggak ada. Tapi mengirim orang ke itu ada. Tapi kalau sunnah Rasul itu sendiri nggak dengan cara-cara seperti itu. Dia gimana ya, sifatnya apa itu ya? Kalau misalnya gini, saya punya orang nih, saya ini misalnya menjalankan sunnah Rasul nih ya, saya punya orang nih yang bisa mendekat ke kekuasaan, masuk DPR gitu, saya kirim orang ke sana gitu. Tapi dalam rangka dakwah gitu, memperkenalkan nilai-nilai ilmu Al-Quran gitu. Dan tetap dakwah gitu, tetap dalam rangka dakwah gitu tujuannya. Kayak Musa juga begitu. Musa itu kan, Harun itu kan orang dalam, itu bisa dibilang orang dalam itu. Dia pakai orang dalam
kalau bahasa kitanya itu kan. Terus Nabi Ibrahim pakai itu kan toir, toir. Menyusupkan ya. Bukan menyusup kan, kayak Nabi Ibrahim kan dia mengirim empat burung kan, 4 toir tuh ke 4 bukit kan. Nabi Ibrahim mengirim kan, membangkit atau mengutus, mengutus 4 toir itu di atas bukit semua itu 4. Kamu seru semua patuh itu tuh. Tapi Nabi Ibrahim sendiri kan nggak masuk, ya kan? Itu bukan dalam rangka mau merebut kekuasaan, bukan. Kalau Sulaiman, Ifrit kan, kirim Ifrit mengintai. Nyusup. Iya, Ifrit kan bisa nyusup sana nyusup sini dia. Itu nggak harus orang Islam, Pak. Bisa orang negatif kita utus, bisa kita kerjasama bermitra itu bisa gitu loh. Enggak, yang penting tuh kita yang mendominasi, jangan mereka. Kita udah ngikut, yang kita didominasi. Konyol aja begitu namanya kan. Parameternya tuh dia harus patuh sama kita gitu. Kayak Nabi Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman semua patuh kepada Nabi Sulaiman, Ibrahim. Ya, Abu Thalib aja nurut sama Nabi Muhammad itu. Abu Thalib sampai walaupun dia kufur kan, disuruh-suruh mau aja tuh sama Nabi Muhammad tuh. Ponakannya kan padahal kan nggak ada urusan. Bukan? Bukan memperdaya, apa ya? Bagian dari politik tuh begitu. Yang berdaya gunakan, ya seperti itulah. Ya salah satu makar Allah lah seperti itu. Ya. Makar Allah. Ya. Tapi kenapa dia masih bertahan ya Pak ya? Kan udah tahu kebenarannya, Abu Thalib. Ya sudah tahu, cuma itu tadi kalau lebih dominan tradisi gimana? Gak usah jauh-jauh lah Pak, kita aja lah. Pak Parto mau nggak kondangan nggak ngasih amplop? Kondangan nggak ngasih amplop, mau nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, ringan-ringan aja lah Pak. Bapak ngadain apa sih? Ngadain pernikahan lah anak gitu. Coba ditiadakan itu. Tradisi-tradisi nenek moyang. Mau nggak? Nggak mau kan? Ini bukan bicara masalah kufur loh Pak. Bukan bicara masalah kufur atau iman loh, bukan loh. Tradisi. Apalagi yang tradisi-tradisi yang enggak apa, yang belum tentu membuat kita tidak beriman aja kita nggak mau ngejalanin, apalagi yang berat-berat gitu. Tradisinya tuh kuat Abu Thalib itu. Dia turunan darah gitu. Siapapun yang mau bunuh dia, hadapin saya. Ini ponakan saya kan gitu. Dia masih feodalis. Pemikirannya masih dominan feodalis gitu. Kalah yang dakwah Qurannya kalah gitu. Ya sama kayak kita lah, masih kalah gitu. Nggak mau jadi pelopor gitu. Bisa begitu. Nangkap nggak maksudnya? Jadi nggak usah heran, itu kan hidup pilihan Pak, gitu maksudnya loh. Semua itu kan pilihan. Ketika kita diuji dengan cara dihadapkan dua pilihan, ya kita harus memilih kan. Ketika memilih juga pun konsekuensinya harus pilih satu, tinggalkan yang lain, begitu. Itu namanya kegiatan memilih. Tapi kalau pilih satu, yang lain masih di bawah-bawah, itu bukan memilih namanya. Itu mendualisme namanya. Kita kan sekarang dibikin bimbang Pak. Kita nih sekarang nih, zaman sekarang ini makin ke depan ini dibikin bimbang, dibikin ragu. Sama kayak dengan zaman Rasulullah dulu di Mekah, begitu. Ya Allah, mana yang benar ini gitu. Orang udah nggak bicara tentang kebenaran lagi sekarang, tapi
bicara tentang selera gitu. Selera masing-masing. Lanjut Pak, nomor 2 Pak. Ya. Robi ya Pak. Nah, asa Robi an Robi an yuk li ini ya Pak. an yuhlika adu Oh, Anulika Aduwi ya. aduwi wa yastakhlifa wa Lifa ni apa tuh Pak? Di Pak. Livani Kita Liji Bilardi fil ardi aku. ya. Robi kan pembimbingku. Semoga pembimbingku ya Pak. Ya, semoga pembimbingku membinasakan musuhku. Musuh-musuhku. Satu dia musuhku. Bikin aku khalifah Membikin di aku muka bumi gitu. menjadi khalifah di muka bumi. Nomor 3, Ya. Robbana Robbana Asa Robbana an yuhlika adu apa wana. Wa-nya kenapa nih? Patahnya kenapa patahnya? Adu wa. Patahnya kenapa? Objek, Pak. Objek dari yuhlika tadi. Yuhlikanya patah karena ada an gitu. An itu mempatahkan kata kerja, akhir kata kerja. Menjadi membendakan dia. Jadi mana Pak? Adu wa anak. Nomor 3 kan? Ya. Robuna. Asa Robuna, bukan Robana yang salah tadi. Asa Robuna an yuhlika adu wana wa yastakhlifana fil ardi. Aduan ya. Aduan apa? Aduan Pak? Adu double wow, tasdid. Adu wana gitu. Adu wana fil ardi. Tahlika layas Bayastakhlifana fil ardi. Semoga pembimbing kita membinasakan musuh kita. Satu aja musuhnya Pak, itu kan bentuk satu Pak. Oh satu ya. Kalau yang jamak a'daun, ini satu. Oh ya. Satu Pak ya. Kalau lagi Pak, semoga Semoga pembimbing pembimbing kita kita musuh kita serta membuat kita jadi khalifah di muka bumi. jadi khalifah di muka bumi. Nomor 4, Robbuka. Roka Asa Robbuka. Biasa kan dicepat ke bawah. Asa Robbuka an yuhlika adu waka wa yastakhlifaka fil ardi. Semoga pembimbingmu membinasakan musuhmu serta membikin ini Pak. iya Anda ya kan? Ya Anda kan itu Pak. Semoga pembimbing Anda membinasakan musuh Anda Ya. serta sekaligus serta sekaligus ya Pak? Ya serta sekaligus aja, Pak. Serta aja sekaligus aja. Serta ya. Serta membuat Anda jadi khalifah di muka bumi. Jadi khalifah di muka bumi. Lanjut nomor 5. Nomor 5 Robbuhum.
pembimbing mereka ya Pak. Ya. Semoga pembimbing mereka asarobuhum an yuhlika aduhum Aduwahum. Aduwahum. Wa yastakhlifahum fil ardi. Yastalifahum fil Wa ardi. yastakhlifahum fil ardi. Wa yastakhlifahum fil ardi. Ardi. Semoga Semoga pembimbing mereka mereka membinasakan membinasakan musuh mereka mereka serta membuat mereka jadi khalifah di muka bumi. khalifah Di muka bumi. di muka bumi. Gampang kan? Ya, Pak. Kalau bisa Pak, itu kan sudah ambil cepat, dilupakan lebih cepat lagi gitu. Kalau udah cepat Ya, tuh Pak. sebisa mungkin, bisa tapi mungkin. Nomor 6, bagian 6, Bagian 6 Fayan Zuro. Fayan Zuro apa Yunziro nih? Fayan Zuro ya. Fayan Zuro kaifa ta'maluna. Kaifa tak maluna. Maka- maka melihat ya Pak, nadoro ya. Yanzuro, perhatikanlah. Yanzuro. Perhatikan. Maka yanzuro itu apa? Nadoro yanzuru, memperhatikan kan? Perhatikan. Maka perhatikan ya Pak. Nih, melihat ya. Nah, nadoro yanzuru, melihat. Nadoro yang dulu melihat Pak. Kenapa? Fayanzuro. Maka perhatikan ya Pak. Maka dia melihat Maka dia melihat bagaimana kalian berbuat. kaifa apa yang kalian lakukan ya Pak. Ya, bagaimana kalian berbuat gitu aja. Maka dia itu Allah maksudnya. Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Itu kesimpulan dari ayat ini. Satu ayat. Maka dia akan melihat lah itu. Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Jadi ada, supaya bisa dia membinasakan itu tadi, harus ada perbuatan juga gitu dari yang meminta, berdoa. Nangkap nggak maksudnya? Jangan berdoa tuh diem aja gitu maksudnya. Berdoa di kamar, ya Allah kasih saya jodoh misalnya gitu ya. Ya Allah kasih saya jodoh, tapi nggak berbuat, nggak mempelajari, nggak segala macem prosedur nggak dijalanin lah, syaratnya nggak dijalanin gitu. Berdoa terus itu sama aja membikin dia tidak berfungsi ininya nih. Fayanzuro kaifa ta'malunnya nggak berfungsi di situ. Ini kan harus ada nih fungsinya kan. Fayanzuro kaifa ta'malun, ya kan? Maka harus ada perbuatan di situ. Kalau mau bayang ya Pak. Iya. Sekarang ini kan saya tuh banyak dapat namanya cerita-cerita lah dari kawan-kawan itu yang kayak kemarin tuh Valiant tuh yang saya bilang di surga itu
Bagaimana cara percaya kepada laki-laki gitu. Bagaimana kita bisa mempercayai sebagai wanita kepada laki-laki yang sering membohongi kita gitu. Gonta-ganti kawin nikah cuma dibohongin gitu. Gimana caranya? Nah, Karena kan nggak ada ini tadi ini nggak berfungsi ininya sebenarnya. Fakaif fayanzuro kaifa ta'malun gitu. Tapi kan kita mau ngejelasinnya kan terkesan apa ya, nanti nyalahin orang gitu. Makanya pakai cara lain supaya ini kalimat ini berfungsi, intinya begitulah gitu. Kenapa sih doa saya nggak terkabul, kenapa sih saya begini terus, kenapa kok saya diuji begini terus gitu. Salah satunya ini harus berfungsi kalimat ini ya. ya harus berbuat. Ya, harus berbuat supaya dilihat Allah gitu maksudnya itu. Berbuat itu kan ada pandangan juga, ada penilaian kan. Iya. Kalau pakai subjektif, Allah ngelihat nggak kira-kira? Ya, menurut maunya Allah lah, menurut apa yang diajarkan Allah kan gitu berbuatnya dong. Gitu. Cuma kita kan kalau sama temen harus hati-hati juga dalam menasehati gitu. Jangan sampai terkesan menjudgment, ya kan? Kadang orang kan nggak boleh disalahin, Pak. Itu yang sulit ya. Iya. Bukan ilmu atau dakwah itu nyampe diserap, malah kita dimusuhi, gagal kita. Iya. Itu kadang-kadang kalau sama teman tuh begitu, saudara, orang tua, kadang kita diuji dengan kita harus mencari diksi dan narasi yang tepat, tapi tetap memenuhi prinsip ini, kalimat ini misalnya gitu. Itu kan yang sulitnya di situ. Nggak kayak kawan-kawan yang lain kan main hajar-hajar aja. Orang tujuan dakwah itu supaya ada terjadi munadian yunadinya ada, jadi nggak ada gitu loh, Pak. Dengan tingkah kita sendiri justru menghilangkan satu-satu fungsi-fungsi ayat-ayat dalam Al-Quran tanpa disadari atau disadari itu seperti itu. Orang jadi nggak mau menjadi yunadi di situ. Boro-boro mau munadin, jadi munadin, jadi yunadi aja nggak mau orang gara-gara hantem sana hantem sini, ya kan? Di Facebook di mana itu kan? Di segala Ustaz Abdul Somad dihajar lah, dikatain apa? Aduh, kata saya ampun. Studi bertahun-tahun nggak ngerti-ngerti gitu. Intinya kan sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu harus berfungsi gitu loh, Pak. Tidak boleh ada yang tidak berfungsi. Semua tuh harus ada di dunia ini loh. Fungsinya harus ada. Tapi kenapa kok yang memfungsikan tuh bukan orang-orang kita, malah orang Islamisme, bukan kita. Saya tuh kadang suka ngerendung gitu, Pak. Ini ada kesalahan pasti, kesalahan teknis, fatal tapi. Ya cara-cara kayak gitu ya, fungsi-fungsi Al-Quran jadi hilang di kehidupan nyata ini. Malah mereka yang memfungsikan itu. Walaupun ya gepeng ini juga, pengkok-pengkok juga gitu. Tapi kan sholatnya masih ada, puasanya masih ada kan. Kadang suka miris saya ngeliat teman-teman itu. Nomor berapa sekarang, Pak? Oh, ini satu belum ya? Kenapa temennya, Pak? Iya, kalau lihat di Facebook itu loh, kayaknya alergi bener dengan Islamisme. Apa kayak justice ya, Pak? Kayak najis gitu loh. Lihatlah komentar-komentarnya itu di Facebook, di grup saya lah itu. Itu kayak ya emang, Pak. iya, kayak najis gitu. Ini medan dakwah loh. Ini medan dakwah, bukan medan penegakan syariat Islam.
beda, ruangnya beda. Ruangnya ruang dakwah sekarang ini. Nggak bisa kita seperti itu, nggak bisa. Santun. Kenapa? Itu harus hormat. Iya, kita ini bukan kekuasaan kita. Kita ini didominasi, bukan mendominasi. Jangan coba-coba. Kita ini di bawah panggung. Di bawah panggung itu tujuannya cuma satu, dakwah, memperdengarkan ini supaya orang suka tuh bagaimana coba? Pikirin. Supaya orang suka. Susah kan kayak gitu. Ini boro-boro supaya orang susah. Belum apa-apa udah dihajar sana, hajar sini. Sementara di tiap hari dibaca tuh Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Sekarang pelakunya mana tuh si munadiyan? Ada nggak? Terus ada nggak yang mengerjakan yunadi tadi itu? Ada nggak? Dia ngomong begitu nih, coba diadakan, ada nggak? Bisa nggak dia mengadakan, mewujudkan itu? Katanya kan kita dituntut mewujudkan kan? Bener nggak? Mana hasilnya, mana wujudnya itu? Ya. Ya coba ini, kayak nih, fayan zuro kaifa ta'maluna, wujudkan coba itu, adakan maksudnya. Kalau di perusahaan itu proyeknya proyek pengadaan gitu loh, diadakan gitu. Diri kita sendiri aja begitu, jadi munadian atau jadi junadi kan enggak kan? Ngomongin kapan berwujud, ditanya diri sendiri lu kapan berwujudnya itu. Nanya-nanya orang sendirinya enggak ini. Nomor 1 Pak, coba. Bisa tuh nih ganti. Ini apa nih? Panah. Nah, panan zuro. Panan zuro. Panan zuro kaifa ya'lamuna. Ya'maluna. Ya'maluna. Maka kami melihat bagaimana mereka berbuat. Nomor 2, fanzuro. Panduro. Kaifa ya'malu. Kaifa ya'malu. Maka nadut. Oh, ini apa nih, bentar apa nih? Oh, ini cuma 2 ya Pak? Oh, ini ana dia nih. Bertiga apa? Fa'anzuro. Panan Fa'an Pak. Fa'anzuro kaifa ya'malu. Iya. Maka dia melihat bagaimana maka aku ya. Aku. Maka aku melihat bagaimana dia berbuat, melakukan. Nomor 3. Ya, Pak. Fatanzuro kaifa a'malu. Fatanzuro kaifa a'malu. Maka Anda melihat bagaimana aku berbuat. Nomor 4. Maka Anda lihat bagaimana aku berbuat ya. Nomor 4, fayanzurallahu kaifa lahu ya. Kaifa na'malu. Na'malu kan? Maka Allah melihat bagaimana kami berbuat. Nun Pak, nun. Na'malu. Ya Pak. Maka Allah melihat bagaimana kami berbuat. Fayanzuru rabbuha kaifa ta'malu. Maka pembimbingnya perempuan melihat bagaimana Anda berbuat.
Oh dia nih ya, tak malunya tak malu dia ya. Bagaimana dia berbuat ke haknya ini. Dia hiya. Fayan zuro rabbuha kaifa ta'malu. Maka bukan. Maka pembimbing dia perempuan melihat bagaimana dia berbuat gitu. Dia berbuat. Iya ya. Apa dia, Pak? Oh ini taman. Bukan Anda ya, Pak ya? Coba Anda. Maka pembimbing dia perempuan melihat bagaimana Anda berbuat gitu. Begitu. Lihat di sininya, Pak. Iya ya, Pak. Nggak di sini ini. Merujuknya ke hak di sini. Tak malu dengan anta dengan hiya kan sama. Tapi ngeliat konteksnya di sini hiya. Maka pembimbing dia perempuan melihat bagaimana dia berbuat. Lanjut nomor bagian 7. Indonesia di bahasa Al-Quran kan. Nomor 1, kami telah mewariskan kepada kalian bumi kekuasaan mereka. Kami telah Aurasa yurisu. Kalau kami telah mewariskan berarti apa? Kami telah mewariskan Aurasna ya, berarti Aurasna kumul ardohum. Lah contoh kalimatnya, Pak, di ayat ini. Auras. Nih, contoh kalimatnya ya. Mewariskan. Enggak ada auras. Aurasna. Ya Aurasna. Aurasna kumul Aurasna karja. Gimana, Pak? Aurasna kami mewariskan. Aurasna ya, Pak. Kami telah mewariskan. Aurasna, kami telah mewariskan. Kami telah mewariskan kepada kalian. Aurasnakum berarti. Aurasnakum ardohum gitu. Aurasnahu. Aurasnakum kum kalian. Ya, Pak, kalian. Ardohum bumi Ya, kekuasaan mereka. Kami telah mewariskan kepada kalian bumi kekuasaan mereka. Ya. Ya. Nomor 2. Berarti nomor 2, aku telah mewariskan kepadanya bumi kekuasaanmu. Bumi kekuasaanmu ya, Pak. Ya. Aurastu hu gitu. Aurastu hu ardo ka Tuhu ardoka ardoka bumi kekuasaan ada. Auros tuhu ardoka Auros tuhu ardoka Auros tuhu ardoka aku ya padamu ya, pada Anda ya, Pak. Bumi kekuasaanmu. Ya, bumi kekuasaan Anda gitu boleh nggak, Pak? Iya, bumi kekuasaan Anda. Majemuk dia, punyaan. Ya. Nomor 4. Iya. Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. Dia telah mewariskan kepadaku bumi kekuasaannya. Bumi kekuasaan
ku. Nya. Kekuasaan ku ya. Nya apa terakhirnya kan? Dia Tiganya. telah mewariskan kepadaku bumi kekuasaannya. Iya ya Pak. Kekuasaannya. Berarti Aurosa ni ardohu. Oh, iya. Aurasani ardohu. Aurosani ardohu. Bentar Pak. Aurasani Aurosa ni ardohu. ardohu. Nomor 4. Anda telah mewariskan kepada kami bumi kekuasaan mereka. Kekuasaan mereka. Anda kan Pak ya Pak ya. Aurostana ardohum. Aurostana ardohum. Iya Pak. Mesti selesai Pak yang Aurasta. aurosata, aurosna, terus ke bawah itu. Ya. Pasal 14 ya. Nomor 5, Allah telah Ya. mewariskan kepada Anda bumi kekuasaanku. Aras. Ingat subjek Allah. KPN ini. Pakai huwa. Ya. Aurosallahu. Aurasallahu. Ini kan objeknya kan KPN ya. Ya. Objeknya duluan. Aurosa kallahu gitu. Kallahu. Aurosa Oh, iya, iya. kallahu ardo Aurasa. ardi ya. Pakai ni. Pakai apa? Kallahu. Majemuk. Ardi gitu. Ardi ni ya Pak. Ardi aja Pak, kan majemuk dengan ardon. Ardi. Ardun. Oh ya Pak. Ardi. Ya pakai ya grafik ya Pak. Ya. Ardi gitu. Coba ulangi. Kalau ini Arosakallahu Ardi. Aurosakallahu ardi gitu aja udah. No, bagian 8. Kami telah diwarisi. Nah, ini kalimat pasif ya. Kami Pasif, Pak. telah diwarisi bumi. Yuris. Kami telah diwarisi bumi. Yurisna ya Pak. Bumi tetap objek. Aurosa yurisu. Urisa yurosu. Berarti nurosu. Nurosu. Nurosul ardo gitu. Nurosul ardo. Urisa yurosu. Bentuk pasifnya kan gitu. Af'ala yuf'ilu itu aktif. Bentuk pasifnya uf'ila yuf'alu. Urisa yurosu. Kalau nahnu berarti nu rosu. Nu rosu. Nurosul ardo. Nurosul ardo gitu. Ya. Kami telah diwarisi bumi. Buminya objek ya, patah. Kami telah diwarisi bumi. Oh, dia telah ya. Urisa, urisu, ya kan? Urisat, urisna. Bukan pakai kata kerja sedang, Pak. Salah, Pak, tadi. Kami telah diwarisi Oh, iya. bumi. Urisna, langsung nyambung urisnal ardo. Ya. Urisnal ardo. Urisnal ardo. Urisna. Nomor 2. Dia telah diwarisi bumi. Dia telah diwarisi Urisal ardo. Urisal ardo. Nomor 3, dia perempuan telah diwarisi bumi. Urisatil ardo. Nurisat. Nomor 2,
Urisal Urisal. Ardo. Iya, Urisal Ardo. Urisal Ardo. Urisal Ya. Ardo. Nomor 3 perempuan dianya, berarti Urisat. Urisat. Urisatil Ardo. Urisatil Ardo. Urisatil Ardo. Ardo. Urisatil Ardo. Dia perempuan telah diwarisi bumi. Nomor 4, aku telah diwarisi Urisna. bumi. Urisna. Aku tuh Uristul Ardo. Oh, Uristul Ardo. Uristul Ardo. Aku telah diwarisi bumi. Nomor 5, kalian telah diwarisi bumi. Kemudian, di bumi. Uristum Uristum. Uristumul Ardo. Uristumul Ardo. Uristumul Ardo. Ya, Turis Tumul Ardo ya Pak. Tumul Ardo. Bagian Tumul Ardo. 9. Bagian 9, dia telah ditindas sebelum Anda datang kepadanya. Dia telah ditindas sebelum Anda datang kepadanya. Dia Ditindas apa? Aduh, komik. Ini adza yu'zi. Uzina. Adza yu'zi izaan. Ditindas uzia yu'za. Uzia yu'za. Kalau dia telah ditindas berarti uzia min qabli an ta'tiya hu gitu. Ntar dulu Pak, kok nggak ada dia? Ininya Pak. Ada nih di atas nih. Ini Oh, Aza Iya. yu'zi izaan, menyakiti atau menindas. Itu bentuk aktif. oh. Bentuk pasifnya udhiya yu'za, artinya disakiti atau ditindas. Udia. Udhiya yu'za, disakiti atau ditindas. Oh, iya. Sekarang kalau dia telah ditindas sebelum Anda datang kepadanya. Udia. Ya. Udia. In Udia. Udhiya Iya. min qabli Min Anta. qabli. Iya. anta tiyahu. Iya. Anta tiyahu. Anta tiahu. Tiahu. Anta tiyahu. Bentar, Pak. Udia. Udhiya min qabli anta tiyahu. Begitu aja Pak. Udhiya min An- qabli anta tiyahu. Udhiya min qabli anta tiyahu. Pak Parto. Yang kedua putih berarti udiyahum ya. Hah? Udiyahum. Udhiya uzu panjang dia Pak. Uzu Udu min qabli. min qabli an Anta tiya, tiyani ya. aku di situ. Nih. An sebelum Anda datang, sebelum aku datang. Kalau Anda kan tak tia, berarti kalau ini atia. Atia hum. Hum. Atiyahum. Atiyahum. An Berarti atiyahum. udu. Lupa. Uzu Udu. min qabli Qabli. an atiyahum. An Anta atiyahum. tiyahum. Udah. Dia kayak amana yu'minu. Iya Pak.
yu'minu apa amana. Dia nggak amana Ya. tapi amana gitu. Nomor 4 ya. Nomor Dia 4, perempuan dia perempuan ditindas telah ditindas sebelum kami kami datang kepadanya. kami datang padanya. Sama yang di Utiyat. atas, Pak, ya. Utiat dong. Utiat min qabli Kobli antar dia anak anak tiyahu Tia. anak Tia. tiyahu Apa? nak tiyahu anak Dia. anak tiyahu. Karena perempuan ini Pak, kenapa hu Pak? Enggak ha? Ini laki-laki Pak yang terakhir ini ha hu laki-laki soalnya. Oh iya iya. Ulangi Pak, tadi Pak. Utiat min qabli anak tiyahu. Udia. Utiat Min kobli min qabli min anak kobli anak tiyahu anak nak tiyahu nak tiyahu. nak tiyahu. Iya nak kami Pak. Anak tiyahu. Ya. Nomor 5, kalian telah ditindas sebelum mereka berdua Kalian datang ditindas sebelum datang kepada mereka kalian. mereka apa tuh Pak? Mereka perempuan ya? Mana? Mereka dua orang. Oh mereka 2 orang. Dua deh, Pak. Datang kepada kalian. Utitu. Tadi apa sih? Uzu ya. Tadi saya benar kasih nyebutnya. Uziat ya. Uzitum. Pak. Uzitum min qabli Itu ayat min kobli tu gitu. Ayat tia 2 ya sini. Ayat tia kum merekanya apa Pak? 2 Pak. Mereka 2. Mereka berdua. Ya tiani asalnya ya tiani. Ya tiani asalnya itu. Iya, iya. Ya tiani. Uzitum. Uzitum. Kalian telah ditindas. Uzitum. Uzitum. Uditum Pak. Ya, kan kalian tuh nomor 5. Ya. Uzitum min Uditum qabli min kobli ayya tia panjang. Ayya tia Iya betul. kum. Nah 2 ya Pak. Anyati ya kum. Lanjut terakhir. Maju terus. Kita akan ditindas setelah dia datang kepada kita. Kita berarti Dia akan nih. Tadi kan ini telah nih. Berarti dipakai kata Iya. kerja mudori, ya kan? Dore ya. Uzia yu'za. Yuda Kalau berarti kita berarti yuda. nu'za. Kalau kami jadi nukda. Nu'za min ba'du kan? Min. Pakai min kan di sini? Min ba'du kan? Min ba'di. Min Min ba'di ba'di. maji tanah ya kan? Pakai min ba'di. Min bandi Min ba'di setelah dia datang kepada Kepada kita. kita apa? Ja'a Min bandi ja bukan. ja'ana gitu. Kan dari ja'a ya ji'u atau ja'a ya ja'u. Ja'a. Iya. Ulangi, coba ulangi. Nah ya. Nu'tia Nu'za Nu'za Nu'dia min badi ja'a Nu'za Uzia Oh, Nu'za. Nu'za Nu'da min badi Nu'za min ba'di badi ja'a ja'ana oh kita ya kami ya ja'ana. ja'a Nomor 2, dia Oh, iya. akan ditindas setelah setelah Anda datang kepadanya.
Berarti dia yu'za min ba'di yu'za yu'za Yuda min ba'di di ja aha ya. tahu Hah? tahu gitu aja. Tahu. Anda datang kepadanya kan? Iya. Tahu. Tahu. Ya. Nomor 3. Adanya. Aku akan ditindas Aku akan setelah mereka setelah datang kepadaku. Kepadaku. Dia membak dia. Dia. Uzia. Uza ya. Uzia yu'za. Uza min ba'di Uja min ba'di ja'uni. Ya kan? Mereka Uni. Mereka itu kan ja'u. Mereka kan? Oh, Ya. Objeknya Ja'uni, ni. Pak. Ja'uni. U-nya panjang ya. Ja'uni. Ja'uni. Ja'u. Ni Tahu tambahin ya, aja. Nomor 4. Kalian akan ditindas setelah kami datang kepada kalian. Pada kalian. Haji. Kalian. Tu'zu. Ya kan? Oh, tuh. Kan uzia yu'za. Yu'zuna. Kalau jamak berarti tu'zuna. Tapi lihat basicnya di sini ya. Basicnya itu kan dia patah akhir kan ini. Polanya apa nih Pak? Pak Alay Yukiru ya? Af'ala yuf'ilu, Pak. Tapi kalau pasif uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Yukalu ya. Uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Kalau bentuk aktifnya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nomor berapa tadi? Kalian ya. Itu ya Pak ya? Uzia yu'za. Berarti kalau kalian berarti tu'zuna min ba'di apa? Tu'zuna Tu'zuna min ba'di ji'nakum. Ji'nakum panjang ya. Ji'nakum. Ya. Nomor 5. Kalian tidak akan ditindas setelah aku datang kepada kalian. Tidak akan. Tidak akan tuh pakai lan, Pak. Lan atau enggak? Lan. Lan Lan tu'zuna. Lan tu'zu. Ya kan? Lan tu'zuna min ba'di apa? Ji'tukum min ba'di ji'tukum. Ya kan? Kalian tidak akan ditindas setelah aku datang kepada kalian. Lan tu'zuna min ba'di ji'tukum. Lan ya lan ta'zuna min ba'di ji'tukum. Ya. Lagi Pak, lan tujuna min ba'di ji'tukum. Selesai kan? Harus agak ngebut dikit, Pak, biar cepet selesai. Kalau di nggak kelar berapa minggu satu bagian, berapa minggu nggak nambah ayatnya nanti. Tenang aja Pak, masih banyak stok. Satu Quran ada pokoknya. Jadi kubur ada ya. Kan ketinggalan.
Maksud saya gini, kalau di tengah-tengah jalan ini sudah terampil, explore sendiri di rumah gitu. Itu yang diharapkan itu tuh begitu. Jadi nggak mengandalkan diktat, nungguin gitu. Nanti yang si penulis diktatnya sakit, berhenti ngajinya kan. Begitu. Peta pedasnya ini Pak, aku agak, aduh, ribet banget nih kalau udah Itu jangan dibiasain duduk. ngapal, Pak. Sering-sering dilatih, dilewati aja. Sering-sering dilewati. Iya. Ini mau kita bikin peta pedasnya nih Pak. Penguatan ada yang chat siapa chat? Cukup ya Pak? Apa mau terusin Pak Fadian nih mau tidurin cucu besok mau Oh, iya. ada acara. Saya rasa itu ya yang bisa dibahas pada kesempatan ini ya. Pak Felian tuh kalau Iya, di Pak. TikTok nggak apa-apa Pak, diskusi gitu. Ya salah-salah juga nggak apa-apa lah. Buat mancing, ibarat dagang itu dagang biar orang Oh. ada yang beli gitu. Kalau mau terusin Pak Fadian mau gua aja Pak. Saya juga udah ini udah mata udah ini apa? Sakit. Iya Pak. Saya rasa itu ya, kita tutup dulu ya. Iya Pak. Yang kita bisa bahas pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Pak Fadian. Amin ya. Iya. Oh, Insya Allah minggu depan ya.